Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pengantar kita, yaitu mengenai kewirausahaan, bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Materi ini dari tentunya sesuai dengan materi buku yang kita gunakan, yaitu dari buku pengantar manajemen dan bisnis dari Ali Sadikin SE dan Isra Mislah. Ya, yang pertama ya tentunya yaitu mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan di sini kita dapat melihat definisi dari wirausaha ya. Kewirausahaan ini terdiri dari tentunya merupakan kata dasarnya adalah wirausaha yang sering kita sebut juga entrepreneurship, yang merupakan awalnya diadopsi dari bahasa Prancis yang berarti memulai atau melaksanakan. Ya, sedangkan wirausaha itu sendiri merupakan dua kata juga ya, ada wira, kalau di Indonesia itu ada wira dan swasta. Kemudian wirausaha ini diberikan definisi di sini, yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha, ya baik itu kalau di sini definisinya melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif. Ya, karena memang jika orang sudah memulai wirausaha, tentunya akan ada risiko biasanya. Ya, sesuai dengan seberapa besar ataupun seberapa berisiko usaha yang dimiliki, yang dia buat atau yang dia jalankan. Karena memang seperti yang kita tahu, ya, di Indonesia itu tingkatan usaha ataupun izin usaha sendiri memang sudah berbasis risiko. Makanya sesuai dengan pengertian ini bahwa ya, memang harus memiliki keberanian karena akan ada risiko. Biasanya setiap usaha yang dibangun itu ada risikonya tersebut. Kemudian wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri, ya, serta mempergunakan peluang-peluang. Jadi memang dengan wirausaha biasanya ada ide dulu yang muncul dalam wirausaha, ya mau wirausaha apa, barulah setelah ada idenya baru nanti akan ada modalnya yang dibuat, kemudian baru menjalankan wirausahanya. Kemudian juga dari pengertian ini peluang sehingga tercipta usahanya dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif. Memang idenya harus ide yang inovatif jika memang ingin usahanya bisa berjalan dengan baik, profitable dan sustainable. Sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri, ya, sanggup menghadapi tantangan persaingan gitu. Apalagi di zaman sekarang ini ya tingkat orang yang berwirausaha di Indonesia itu sudah sangat meningkat, ya, apalagi dengan munculnya banyak startup sekarang ini yang memang walaupun dengan persentase keberhasilannya memang sangat kecil dari startup. Kemudian hakikat wirausaha, ya, seorang wirausaha pada hakikatnya memiliki ciri, sifat, serta watak yang membedakan dengan orang-orang biasa. Seorang wirausahawan akan cenderung berkeinginan kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatifnya dan inovatif yang dia miliki, yang ada di pikirannya menjadi sebuah kenyataan. Jadi memang kata kunci di sini adalah keinginan kuat untuk mewujudkan ide tersebut. Kalau hanya dipikirkan saja, tentunya belum menjadi sebuah entrepreneurship atau wirausaha. Jadi memang jika memang seorang wirausahaan atau entrepreneurship harus mewujudkan ide kreatifnya menjadi sebuah kegiatan usaha yang memang nyata. Nah, berdasarkan kajian beberapa ahli, sini seorang
entrepreneurship atau wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha. Yang pertama itu adalah kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnisnya. Jadi memang ada sumber daya. Jadi bukan sumber daya itu bukan hanya sumber daya bahan yang digunakan, ya, tetapi juga sumber daya dari dirinya sendiri, ya, tenaga penggerak, ya, menjadi motivasi baginya kewirausahaan. Kemudian tujuan, ya, punya tujuan yang memang jelas, siasat, ya, jadi ada strategi dalam melakukan kewirausahaan tersebut, ya. Kemudian tentunya ada proses yang dilakukan dan karena kewirausahaan itu tentunya harus diwujudkan, ada proses dan tentunya ada hasil yang didapatkan juga. Ya, terserah ya, mungkin nanti apakah hasilnya akan berhasil, langsung berhasil, atau mungkin akan jatuh beberapa kali baru bisa berhasil kemudian, ya, karena memang seorang entrepreneurship tentunya yang memang besar yang akan bisa menjadi seorang pebisnis besar tentunya akan menemui jatuh bangun. Tidak mungkin selalu seorang entrepreneurship itu berhasil terus-menerus, ya. Tentunya ada naik turunnya. Kemudian kewirausahaan adalah satu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, hakikatnya bisa juga seperti ini, ya. Jadi menciptakan sesuatu yang memang baru dan berbeda. Ya, barunya ini bukan benar-benar baru, bisa saja yang sudah ada kemudian dimodifikasi kemudian menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kewirausahaan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ya, proses kewirausahaan ini memang menerapkan kreativitas dan inovasi. Nah, kalau tidak ada kreativitas dan inovasi, artinya hanya berdagang saja kadang gitu, ya. Dari apa usaha yang ada sekarang, lihat orang lain maju, kita ingin kayak gitu juga. Kayak ngelihat contohnya NFT-nya siapa namanya, NFT kemarin ini booming, jual foto wajah kemudian dapat miliaran rupiah, dia juga pingin jual seperti itu. Nah, itu namanya mungkin kalau sekarang ini FOMO, ya, FOMO. Nah, tapi seorang entrepreneurship tentunya akan menerapkan kreativitasnya dan inovasi. Dia akan melihat peluang yang ada, kemudian menerapkan kreativitas dan inovasi. Yang kita tahu di Gozali Everyday itu, ya, yang di NFT itu dia udah melakukan ataupun join di NFT itu udah berapa tahun. Makanya fotonya pun juga banyak yang dijualnya di situ. Ya, tidak langsung serta-merta langsung mendapatkan keuntungan sebesar itu. Karena ada proses yang dilakukan. Kemudian kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha dan perkembangan usahanya. Tentunya, ya, kewirausahaan karena ada kreativitas dan inovasi, untuk memulainya harus ada itu dan inovasi. Kemudian agar usahanya sustainable, agar usahanya memang bisa berjalan secara kontinu, ya, kemudian mendapatkan profit secara terus-menerus, tentunya dengan kewirausahaan ini, ya, dan usahanya bisa berkembang, harus ada kreativitas dan inovasi itu juga. Karena tidak selalu usaha itu bisa mendapatkan hasil yang selalu sesuai yang kita harapkan, ya. Biasanya kurva usaha itu biasanya akan maaf, kita hapus, ya. Biasanya akan seperti ini, ya. Biasanya seperti itu. Nah, pada saat ini baru mulai, ini lawannya, ya, seperti ini.
Ya biasanya pada baru mulai itu masih menghabiskan budget terlebih dahulu, kemudian mulai naik ya, jika memang diterima oleh pasar, kemudian menemukan, apa namanya, comfort zone-nya. Nah, di sini, seorang wirausaha itu diuji oleh pasar, karena biasanya kalau sudah sampai sini akan ada pesaing yang punya kreativitas, ya jika seorang wirausaha itu tidak punya kreativitas, yang baru lagi, ya tentunya akan melandai, akan turun, hingga mungkin bisa saja, eee, usahanya bisa bangkrut gitu ya. Nah, makanya diperlukan lagi sebuah kreativitas dan inovasi lagi, ya mulai misalnya pada saat kita udah mulai naik di sini, kita mulai lagi membuat sebuah inovasi baru, ya pada saat kurva kita landai, kita, sudah punya inovasi baru yang bisa kita jual lagi di usaha. Makanya, kenapa disebutkan di nomor 4 itu atau di nomor 3 ada kreativitas dan inovasi yang berhubungan juga dengan, yang D, gitu ya. Kemudian yang E, kewirausahaan adalah, suatu proses, dalam mengerjakan, sesuatu yang baru ya, ini sesama dengan yang ini tadi ya, dan sesuatu yang berbeda dan tentunya juga bermanfaat dan memberi nilai lebih. Tentunya untuk, agar sebuah usaha itu bisa diterima di pasar, tentunya, yang paling perlu kita tekankan ya nanti misalnya kalau ada yang mau berwirausaha di untuk, mahasiswa SD nanti ya tentunya, pastikan apa yang kalian jual itu bermanfaat, apalagi jika pendekatannya adalah sebuah startup bermanfaat dan punya value yang, bukan hanya lebih, mungkin bisa lebih atau berbeda dengan produk yang dimiliki oleh usaha yang lain. Pendekatan yang dilakukan oleh startup saat ini adalah memang seperti yang kita ketahui yang memang, startup yang bisa sustainable, yang bisa, bertahan sampai sekarang, yang bisa berhasil ya persentasenya itu tidak lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 15% itu nggak lebih yang bisa berhasil. Nah, tentunya startup-startup yang memang besar sekarang seperti, Traveloka, seperti, eee, Bukalapak, seperti Tokopedia, ya, yang ada di Indonesia, kemudian Ruang Guru misalnya, itu tentunya yang sesuai dengan permasalahan yang ada di, masyarakat, kemudian, punya nilai yang lebih, tentunya punya nilai. Ini menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat juga. Pendekatannya startup, apalagi ya jika ada yang mau, mungkin saja ya, ada, beberapa pakar yang memprediksi ya selama 2 tahun ini, startup itu akan banyak yang berguguran ya. Sekarang pun juga banyak yang sudah mem-PHK karyawannya ya, seperti Zenius, kemudian ada beberapa startup yang lain yang awalnya, memang punya growth yang tinggi ya, pertumbuhan yang tinggi, namun sekarang mereka harus menurunkan, eee, budgetnya yang karena memang kebanyakan startup itu ngasih gajinya nggak ngotak lagi ya, memang besar biasanya gajinya, tapi, kenapa seperti itu, karena dia harus selain harus bersaing untuk produknya, mereka juga harus bersaing untuk mencari, eee sumber daya manusianya, ya, yang expert di bidangnya, gitu. Nah, namun sekarang ya investor banyak yang memang masih pilih-pilih sekarang, sudah banyak yang milih-milih, kemudian karena ada kejadian Covid awalnya, kemudian ada perang Rusia dan Amerika, jadi investor apalagi investor luar negeri, itu sudah banyak yang, eee, mengurangi funding-nya gitu. Makanya, eee, jika ingin membuat sebuah usaha tentunya buatlah usaha yang bermanfaat dan memiliki nilai lebih agar bisa mendapatkan profit juga dan sustainable atau bisa secara, berkelanjutan.
Kemudian kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Ini hampir sama aja sih dengan yang sebelumnya ya. Ada nilai tambah ya, value yang lebih ya, nilai tambah. Kemudian mengkombinasikan sumber-sumber. Ya, ini bisa saja ya artinya seperti menggunakan data yang sudah ada ya, riset terlebih dahulu ya. Riset ya kalau kalian usahanya kecil-kecilan ya risetnya juga kecil-kecilan, riset harga yang lihat saing yang sudah menjual produk dia harganya berapa, kalian belilah produknya bentuknya seperti apa, kemasannya seperti apa. Riset di internet pun mencari di Google Trend ya, seperti itu. Kemudian melalui cara-cara baru dan berbeda tentunya jika dia menggunakan cara-cara baru yang memang lebih baik ya tentunya bisa memenangkan persaingan juga. Tentunya yang ketiga, sebuah kewirausahaan tentunya akan banyak punya manfaat tentunya. Apalagi di Indonesia untuk negara ya, setiap negara tentunya akan berupaya untuk meningkatkan jumlah wirausahanya atau entrepreneurship-nya. Karena memang yang menjadi sebuah wirausaha sekarang ini tentunya akan bisa menambah lapangan kerja misalnya ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga bisa ditingkatkan dengan adanya dengan banyaknya wirausaha-usaha muda nantinya. Ya, jika ingin kaya pun ya nggak bisa kaya dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar tidak bisa kalian melakukan eh, apa namanya, tidak bisa kalian hanya menjadi seorang pegawai. Kalau jadi seorang pegawai ya hanya sebatas gaji kalian saja. Tapi kalau ingin punya eh, pendapatan yang besar tentunya dari wirausaha, tapi tentunya harus mengikuti proses yang ada. Bisa serta-merta langsung melejit aja. Yang kita lihat di media biasanya ya mendadak kaya seperti Gozali Everyday, seperti orang-orang yang kita lihat di berita biasanya mendadak kaya itu biasanya mereka tentunya ada proses yang mereka lewati. Tidak bisa serta-merta hanya kita menganggap itu bisa langsung kaya seperti itu ya. Berikut ini ada beberapa manfaatnya yang bisa kita sebutkan di sini sebagai pionir dalam menyediakan ya tentunya kita kalau punya usaha kecil-kecil saja bisa aja kita punya karyawan satu atau dua itu tentunya sudah selain dapat pahala kita juga memberikan pendapatan untuk orang lain. Kemudian sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan ya itu juga karena seperti yang dilakukan oleh Gojek, Traveloka itu kan mereka menciptakan sebuah pembangunan tapi dari sisi bagaimana cara hidup manusia yang lebih baik lagi ya. Kemudian secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko tentunya di dalam sebuah kewirausahaan jujur. Tentunya ini sifat Rasulullah ya memang di dalam dagang ya berwirausaha sifat jujur inilah ya dimanapun ya baik itu di wirausaha ataupun di tempat kalian bekerja nanti itu akan menjadi nilai tambah yang sangat penting. Mungkin tidak merugikan orang lain maupun sikap pribadi lain. Tentunya secara kita usaha harus melihat juga aspek sosialnya, jangan sampai kita merugikan orang lain. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan yang berlaku lainnya. Ya tentunya ini jika kalian ya taat bayar pajak, kemudian ada izinnya punya usaha ya, izinnya mendirikan bangunan ada izinnya lagi ya. Gitu. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan dan yang dipekerjakannya ya. Kalau ini dari sisi bisnisnya, kalau dia tentunya kalau yang punya kita sebagai owner dari sebuah bisnis tentunya kita menjadi seorang pribadi yang dapat menjadi teladan bagi karyawan yang kita miliki ya.
kemudian dapat menjadi seorang yang mampu menjaga keserasian atau keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal yang berhubungan dengan kepemimpinan ya. Karena emang jika sudah punya usaha ya, kalau kalian udah memang entrepreneurship itu ya tentunya sudah ada orang yang memang kita kelola, sudah ada karyawan yang kita punya untuk kita kelola juga ya. Jadi harus ada jiwa kepemimpinan di dalam entrepreneurship. Kalau hanya sendiri mungkin ya masih terlalu belum bisa 100% kita anggap sebagai entrepreneur. Sedangkan bagi ini, kalau ini bagi pembangunan bangsa tentunya akan sangat banyak ya, motor penggerak kegiatan pembangunan, kemudian sebagai meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian membantu pemerintah dalam bidang ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi juga. Ya karena salah satu contoh saja ya, UMKM sekarang itu menjadi sebuah ujung tombak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Memang sangat banyak UMKM yang ada di Indonesia. Nah, tentunya juga ya ada saja ya ada keuntungan, ada kelemahannya juga ya bagi sebuah kewirausahaan ya. Tentunya di dalam berwirausaha itu ada potensi risiko bagi wirausaha itu sendiri ya, mayoritas masyarakat banyak yang tidak berminat berwirausaha, makanya pemerintah itu menekankan untuk masyarakat ada program tertentu yang memang untuk wirausaha. Di Unja pun juga menekankan agar mahasiswa yang lulus itu sebaiknya ya berwirausaha, ya, bukan bekerja. Ya, atau mungkin ya bisa bekerja terlebih dahulu, tapi nanti memang mindset yang diberikan oleh Unja itu adalah menjadi seorang entrepreneurship. Untuk bekerja di sebuah perusahaan itu sebagai sebagai pengalaman ya boleh nanti ya, tapi tetap mindsetnya harus sebagai seorang pengusaha. Kemudian kalau keuntungan tentunya ada otonomi, tentunya kita tidak perlu ya tidak perlu diatur oleh orang lain ya. Kita tentunya bisa memposisikan menjadi seorang bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Kemudian juga ya kita tidak perlu kita tentunya punya waktu yang lebih fleksibel dibandingkan kita harus menjadi seorang karyawan yang kerjanya dari pagi sampai sore ya, kadang malam ditelepon lagi oleh bosnya untuk mengerjakan sesuatu, besok ada deadline ya. Tapi di sini ya tetap ada deadline, ada pekerjaan yang dilakukan, tapi kita bisa mengaturnya sendiri. Nah, namun itu menjadi hal yang menjadi kerugian juga atau mungkin kelemahan juga bagi seorang wirausaha. Kadang banyak yang seorang wirausaha yang memang tidak bisa mengatur waktunya, mengatur ya, manajemen waktunya masih kurang baik, akan jatuh pada saat baru memulai usaha. Namun itu menjadi proses bagi ya. Kemudian juga menjadi kerugiannya adalah penghasilan pun juga tidak pasti. Kemudian untuk keuntungan kedua adalah tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Kita terus ingin punya jiwa kompetitif untuk bersaing dengan saingan-saingan yang ada, yang bisnis-bisnis yang lain. Kemudian kita punya kontrol finansial sendiri. Nah ini juga menjadi kelemahan nantinya ya, karena banyak dari seorang ya tidak semua entrepreneurship punya dasar keuangan, dasar finansial juga ya. Makanya ini bisa menjadi kelebihan, bisa jadi kelemahan juga. Kemudian memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan. Jadi punya legitimasi ini ya, ini kita punya legitimasi untuk ya kita bisa mensejahterakan diri kita sendiri dengan lebih ya dengan otonomi yang kita punya. Kita mau membesarkan usaha kita ya kita sendiri yang menentukan. Nah, kelemahannya adalah ya bekerjanya dengan waktu yang eh, kalau saya ini masih belum ya waktu terbatas ini masih ragu ya. Maksudnya ya bekerja tentunya
kita, bekerja tentunya ya kapan aja ya, kalau menjadi seorang entrepreneurship nih. Kita bisa memang waktunya fleksibel, tapi kita bisa saja kita bekerja dari pagi sampai malam juga. Karena apalagi usaha itu ya dengan modal yang kita punya, kita tahu ya, kalau kita nggak bekerja lebih giat lagi tentunya akan, eee, apa namanya ya, usaha kita tidak bisa berkembang dengan baik. Kemudian kualitas kehidupan rendah sebelum ya berhasil, ya. Harus ada proses yang dilakukan. Kemudian tanggung jawabnya yang juga besar karena bukan hanya tanggung jawab terhadap diri sendiri, juga bertanggung jawab terhadap, apa ya, sumber daya yang kita punya, usaha yang kita punya, dan karyawan yang kita punya, ya. Kemudian ya sebenarnya ada banyak contoh-contoh, apa, model-model bisnis yang ada sekarang ya. Nah, ini salah satu contoh yang ada, yang pertama itu adalah franchising, nanti kita bahas juga yang lain. Dan ini adalah, ya kalau di Indonesia ini udah banyak untuk franchising, atau mungkin dalam bahasa Indonesia adalah waralaba. Ya mungkin dari mahasiswa sekalian mungkin ada yang masih belum tahu juga, tapi ada yang sudah tahu ya waralaba ya. Contoh waralaba yang kita tahu yang besar di Jambi itu Alfamart, kemudian Indomaret gitu ya, seperti KFC kalau yang kecil-kecil itu, eee, si Boba lah ya, itu yang memang ada di beberapa kota ada. Kalau franchise di Indonesia lebih populer dengan ya inilah waralaba ya. Nah, franchise itu sebuah bentuk organisasi franchise ini sebagai suatu bentuk organisasi tentunya terus berkembang sampai sekarang ini ya, semakin menarik perhatian karena memang banyak yang melakukan franchise ini. Kadang yang melakukan franchise ini malah, baru punya usaha pengen bikin franchise di beberapa tempat. Padahal franchise itu sebenarnya adalah yang dijual ya, franchise itu sebenarnya kita jual standar usaha yang kita punya yang sudah sustain, yang sudah punya profit yang baik ya, yang memang sudah diterima oleh pasar, kemudian kita jual. Standarnya itu yang kita jual. Misalnya, untuk cabang yang lain ya, di kota lain atau di lokasi yang lain. Yang kita jual ada standarnya atau mungkin sekaligus bahan bakunya yang kita jual, jadi mereka tinggal menjalankan saja, tinggal menyediakan tempat, menyediakan, eee, karyawannya. Nah, kalau di Alfamart itu kan orang tinggal nyediain tempat, kemudian, dana tinggal bayar berapa ratus juta gitu ya. Nah, nanti untuk yang buat tempatnya, yang merapikan tempatnya, kemudian yang, menata tempatnya, yang untuk, yang dijualnya, kemudian karyawannya itu Alfamart semua yang, handle. Ya mereka hanya terima, eee, profit-nya saja, ya. Menerima profit, tapi itu tentunya ya tidak ada perjanjiannya lagi tuh biasanya. Itu salah satu contohnya. Nah, tapi tidak semuanya seperti itu, ada juga yang hanya menyediakan bahan, kemudian kasih tenannya yang sesuai, nanti ya. Nah, tergantung dengan ya budgetnya lagi itu, ada banyak. Itu contoh-contoh contoh franchise. Kemudian, eee, ini apa nih, ini adalah nah, kalau definisi umum dari franchise yang dijelaskan oleh Steinwarth dan Karen ini, franchise itu bentuk, bisnis, yang pada dasarnya terdiri dari organisasi ya pemilik waralabanya dengan paket bisnis ya. Jadi biasanya ada paket tuh, kadang juga ada paket di Alfamart tuh juga ada paket-paket tertentu, jadi kita bisa lihat ada Alfamart yang ukuran yang lebih besar, juga ada yang ukuran yang lebih kecil, itu tentunya ada paket-paketnya lagi sih, kemudian dengan paket bisnis yang sudah teruji pasar. Kalau sekarang ini masih banyak tuh waralaba yang memang belum teruji pasar, dia udah mau jual franchise. Nah, jadi kadang franchise-nya ya, di tempat dia, baru 6 bulan udah terjual ya, nah langsung di-push ke media kalau dia udah punya, franchise yang banyak gitu ya. Jadi, setelah punya banyak ya belum punya banyak cabang ya belum tentu profitnya bisa berhasil karena belum tentu kalau cuma 6 bulan ya pasarnya belum teruji sih.
Terjun di pasar yang berpusat pada suatu produk layanan memasuki hubungan kontrak, jadi ada kontraknya lagi dengan dari pemegang waralaba dengan orang yang punya yang gitu ya, investasi terhadap waralaba tersebut di suatu lokasi lain atau di kota lain atau di negara lain gitu bisa. Ini perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik yang berpotensi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh pemilik waralaba. Ya, jadi biasanya franchise yang baik itu biasanya sebaiknya adalah 2 tahun sudah terjun di pasar. Baru bisa kita ya, jadi kalau ada kalian misalnya ada punya uang, di sini ada punya mau buka usaha dengan mudah, ya, nggak mau lakukan riset pasar gitu ya, tapi tetap aja ya, harus lakukan riset juga sih, walaupun sedikit demi sedikit, sedikit-sedikit lihat di Google, misalnya Google Trend, searching di Google, harus juga lakukan riset. Nah, cara mudah untuk buka usaha ya ini, kalau ada uangnya, ya ada modal yang lumayan besar. Yang modal kecil pun ada sekarang, tapi kalian harus lihat portfolionya bagaimana, udah berapa tahun dia menjual waralabanya, bagaimana persaingan yang ada di Jambi misalnya, atau di mana tempat ingin kalian ingin membuka franchise-nya. Kemudian ya bisnis franchise dan perkembangan UKM. Franchise ini merupakan salah satu yang menjadi katalisator perkembangan UKM yang ada di Indonesia. Karena memang dengan franchise yang ada ya semakin banyaklah ya usaha itu bukan hanya berfokus di Jakarta saja, bukan hanya di Bandung saja, tapi di pulau lain ataupun di provinsi lain pun juga bisa berkembang gitu ya. Karena ya setiap orang bisa buka usaha yang besar dimanapun sekarang. Dan peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi tentunya juga ya, karena UKM juga menjadi terdorong peningkatan UKM-nya tentunya untuk pertumbuhan ekonomi tentunya akan jadi katalisator yang semakin katalisator salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang salah satu yang utamanya juga ya. Bisnis franchise melalui perkembangan UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, pertama franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan. Jadi juga ada ya, franchise itu biasanya ada transfer pengetahuan yang bisa aja ada nanti ada pelatihan dulu gitu ya. Bukan hanya pelatihan untuk mengelola usahanya, ada pelatihan mengelola usaha, pelatihan untuk melakukan marketingnya gitu ya. Untuk yang ingin buka usahanya, pelatihan untuk tangannya, jadi ada transfer pengetahuan juga. Jadi akan mindset usaha menjadi wirausahanya itu akan bisa ditingkatkan lagi. Dia bisa bukan hanya buka usaha franchise ya, dia bisa buka usaha yang lain lagi selain franchise kalau dia udah punya profit yang lebih besar lagi. Kemudian bisnis franchise umumnya menerapkan standar dan kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Ya, tentunya dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dan proses fungsi. Akibatnya terjadi sinergi antara UKM dan rantai pemasok untuk memastikan produk yang sesuai dengan standar kualitas tertentu. Jadi memang dengan adanya franchise ini ya kualitas produk yang ada di daerah lain akan meningkat gitu. Mau tidak mau ya saingan usaha lain yang bukan franchise pun akan mencoba untuk apa namanya ya setidaknya mendekati standar franchise tadi ya, dia akan meningkatkan standarnya juga ya. Kemudian perusahaan kecil, ada lagi namanya perusahaan kecil atau mungkin tidak ya, peran penting usaha kecil telah disadari seluruh dunia, tidak saja di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju ya. Perhatian pemerintah terhadap perusahaan kecil biasanya sangat besar baik di negara maju maupun berkembang gitu. Di Indonesia ya jumlah usaha kecil sangat mengesankan ya, menurut data BPS ada 99,8% UKM ya, usaha yang ada di Indonesia ya usaha kecil.
Jadi memang yang menjadi, ya karena memang kebanyakan ya startup pun kebanyakan masih banyak masuk ke sini ya kalau kita tahu startup. Karena walaupun startup itu punya valuasi yang besar, tapi dia profitnya masih kecil. Karena belum ada profit. Profit itu maksudnya keuntungannya masih kebanyakan masih, belum ada. Ya banyak yang masuk ke usaha kecil, ya. Jadi, pemerintah juga punya perhatian yang besar dengan usaha yang kecil. Contohnya saja untuk izin usaha sekarang bisa menggunakan OSS, ya namanya OSS. Kita bisa OSS di sini kita bisa mengajukan izin usaha kita secara online. Nah, bagi usaha kecil yang biasanya kan usaha kecil itu biasanya apa namanya risikonya kalau nggak rendah yang menengah rendah. Nah, untuk dua risiko itu biasanya kita hanya perlu mengajukan perizinan cukup melalui website ini saja, tanpa kita perlu datang langsung ke dinas atau kita harus memvalidasi lagi berkasnya, gitu ya. Jadi ada banyak keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau dari undang-undang, nah kalau sekarang sih ini undang-undangnya sudah ganti nih, karena ada Omnibus Law kemarin, yang Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk usaha yang kecil, ya itu masih kalau dulu standarnya masih ratusan juta, tapi sekarang sudah bisa di bawah 5M. PT-PT itu masih ada yang masuk di bawah 5M, di bawah 1M itu yang mikro. Nah, yang ada yang kecil di usaha kecil itu biasanya di bawah 5M. Nah, kalau di atas 5M itu udah usaha yang punya udah beda lagi. Kalau lihat bisa kita lihat di sini nggak ada ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Kemudian ada yang nah ini nggak usah kita bahas karena memang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang menggantikan undang-undang ini, ya. Hmm. Ya, kemudian keunggulan bisnis kecil ini tentunya sangat berbeda dengan hal bentuk organisasi. Kadang seperti startup itu banyak yang memang dia rilis dulu, baru dia buat izinnya. Nah, kalau udah booming, udah banyak investor yang mau menawarkan, ya baru dia buat PT-nya. Banyak yang seperti itu, ya. Eh, Kalau untuk keunggulannya tentunya ada inovasi untuk berhasil, ada inovasi tadi, kemudian ada layanan pelanggan biaya yang rendah, layanan pelanggan tentunya akan lebih baik lagi, biasanya yang mengisi ceruk pasar yang terisolasi, ya. Karena memang pasar itu kan kalau untuk perusahaan besar kadang ya pasarnya dia ada segmen pasar tertentu. Usaha kecil nih biasanya ada pasar tertentu lagi tuh, ya yang jualan dia ada jual misalnya untuk yang masyarakat menengah ke bawah, ada untuk masyarakat untuk segmen pasar yang lain, biasanya seperti itu, ya. Nah, namun juga tentunya ada kelemahan dari bisnis kecil tentunya ya, karena bisnis kecil ini biasanya banyak yang memiliki ketergantungan dengan investor yang lebih besar ya, dengan perusahaan besar yang lainnya gitu ya. Kemudian juga perusahaan kecil rentan biasanya rentan ya selama kondisi kemunduran ekonomi dari pemerintah itu biasanya rentan ada dengan kebijakan pemerintah juga ya. Kemudian kelemahannya tentunya dari sisi manajemen. Nah, makanya kalau ada yang melakukan pengabdian nanti misalnya di semester 5 atau 6 ya bisa saja salah satu pengabdiannya yaitu meningkatkan manajemen dari UMKM gitu ya. Kemudian kurangnya pendanaan. Yang ini sekarang kalau kurangnya pendanaan ya itu harus ada ditingkatkan lagi literasi mengenai pendanaan usaha karena sekarang ya ada banyak pendanaan usaha yang ada di Indonesia ya, kalau yang mau ikut inkubator bisnis, yang mau ikut pelatihan bisnis itu biasanya ada pendanaannya kalau memang
usaha kita itu memang potensial dan jelas manfaatnya di masyarakat, itu biasanya ada aja investor yang mau mendanai usaha yang kita miliki. Kemudian juga ada peraturan pemerintah ya, mengeluhkan ya, kadang sering mengeluhkan peraturan dan pembatasan pemerintah yang berlebihan, biaya administrasi juga ya, sendiri menaati peraturan tersebut. Kemudian eh, pajak juga ya, pajak kadang menjadi permasalahan juga bagi usaha kecil. Dan juga yang perlu kita ketahui adalah bagaimana badan usaha yang ada di Indonesia ya. Ada banyak ya, tentunya ada yang perseorangan. Kalau kalian ingin buka usaha ya tentunya ada yang perseorangan, merupakan perusahaan yang dimiliki oleh tentunya satu orang saja. Untuk mendirikan sangatlah sederhana, tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Ya, kalau kalian usahanya masih mikro kecil ya, masih UMKM ya, tinggal daftar aja di sini. Silakan aja, yang penting nanti ya bikin NPWP sih sebaik. Kemudian tidak perlu organisasi yang besar gitu ya. Jadi ini yang penting ada pimpinan perusahaannya, jadi sama ada dananya. Kemudian firma, ada contohnya firma perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Ada aktanya, biasanya kalau berdua itu ada notarisnya gitu ya. Namun jika ada akta di bawah tangan, proses tersebut tidak perlu ya, ada kesepakatan, memang kalian udah sepakatan misalnya adik kakak gitu ya, itu yang perlu ya. Suami istri mungkin tidak diperlukan. Tapi kalau kita ingin dari awal ingin ada perjanjian yang memang jelas ya, buatlah akta notarisnya bersama PPAT. Ya, kemudian ada komeditor Venoscape ini atau sering kita sebut dengan CV atau CV, ya, CV maksudnya merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan ya dalam perusahaan komeditor terhadap beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Jadi ada bukan hanya satu atau dua saja, tapi ada beberapa orang yang punya perusahaan ini. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif. Ya, makanya kadang kalau di Indonesia ini ya kadang CP1 bisa digunakan oleh orang berbeda orang, kemudian ada banyak yang gunain, itu bisa aja. Walaupun yang pemiliknya ya tetap hanya satu orang. Kemudian ada PT. Nah, kalau yang tadi perseroan saja, ini PT. Perseorangan ya, maksudnya perseorangan, ini PT ya. Perseroan terbatas badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Ya tentunya karena badan hukum ini jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang lain. Ya, memiliki badan usaha yang luas, ya, kewenangan yang luas, tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Ya. Karena PT bisa aja masuk usaha kecil, bisa masuk usaha besar, tapi walaupun dia kecil kadang ya bisa punya bidang usaha yang bisa berkembang luas. Dan ada lagi perusahaan negara. Perusahaan negara ya seperti BUMN, seperti BUMD, ya, kemudian kayak Bank Indonesia, ya ada banyak lagi perusahaan-perusahaan yang punyanya yang modalnya yang pemilik modal ataupun ya sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. Ya, kemudian ada PT terbuka, ya perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat. Jadi ada PT yang modalnya ya kalau sekarang itu disebut dengan IPO, go public. Ya, sahamnya dijual ya, kalau kalian sering yang ada yang jual beli saham tentunya akan tahu. Tawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Ya ada banyak sih sekarang contohnya, bukan hanya ini aja. Ya, PT kosong ya perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya, tinggal namanya saja. Ya, kemudian ada perusahaan asing ya, ini dari luar negeri yang mungkin punya cabang di sini. Kemudian PT domestik ya,
menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan. Nah, ini hanya kayak PT sama aja ya. Kemudian ada PT perseorangan juga ya. Tapi yang paling penting sih yang paling kalian tahu ada perseorangan, CV, kemudian perusahaan negara, gitu ya, dan ya itu dan firma tadi. Domestik, PT perseorangan, perusahaan daerah ya, perusahaan daerah ya, negara juga lah sih sebenarnya. Kemudian ada yayasan ya, menurut saya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, bahkan kan ya, tapi di Indonesia kebanyakan yang nyari keuntungan juga kadang. Kemudian ada koperasi juga, ya, kalau di Indonesia khusus di Indonesia ada koperasi, ya. Koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Dia modal koperasi ya terdiri dari modal dari anggotanya. Nanti anggotanya bisa minjem uang di situ gitu ya, ada bunganya lagi. Gitu sih ya memang. Nah, kalau di sini ada terakhir ya, ada perbedaan dari kewirausahaan dan perusahaan kecil ya sebenarnya sangat dasar ya. Kalau perusahaan kecil memiliki badan hukum yang pada umumnya ya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha ya jarang memiliki badan hukum. Ya maksudnya ya wirausaha di sini ya saya rasa ini orang yang berdagang gitu, yang orang yang usaha yang biasa saja tanpa badan hukum gitu. Ya oke, ini sih Mas nggak harus jadi catatan juga sih. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan untuk materi kali ini, yaitu eh, mengenai kewirausahaan, kemudian ya intinya ya mengenai kewirausahaan, kemudian eh, kemudian mengenai kewirausahaan, bisnis baru, dan kepemilikan bisnis. Ini juga ada bisnis yang ada di Indonesia, ya. Jadi ini menjadi materi terakhir bagi kita untuk mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, karena memang seharusnya untuk bab 5, bab 10 ini ada 2 materi yang harusnya saya sampaikan secara terpisah, tapi karena memang hari ini harus minggu depan ya tidak, sudah tanggal 8, jadi minggu depan itu kita akan melaksanakan UAS ya. Jadi ini materi terakhir yang dapat saya sampaikan, dan nanti sampai jumpa di minggu depan dalam pelaksanaan UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.